Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang sudah memelihara kita hingga saat ini. Dan kita juga pagi ini dilayakkan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema ketulusan hati dalam melayani Tuhan. Dengan bacaan firman Tuhan dari Markus pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh dilayakkan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepadamu. Dan saat ini kami akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, dan kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu hal yang sangat diinginkan manusia dalam menjalani relasi dengan orang lain, yaitu ketulusan dan kemurnian hati. Apa yang akan terjadi jika persahabatan, pernikahan, hidup berkeluarga, jika tidak didasari oleh ketulusan hati? Pasti semua hubungan itu akan berantakan. Demikian juga dalam hubungan kita dengan Tuhan yang terwujud dalam pelayanan kita. Tanpa ketulusan hati, maka apa yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Melalui firman Tuhan kali ini kita akan merenungkan tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang ketulusan hati dalam melayani Tuhan. Hal yang pertama yang akan kita renungkan bersama adalah waspada terhadap adat istiadat. Kita akan lihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah agamawan yang terpelajar soal hukum Taurat. Mereka mempelajari hukum Taurat dengan seksama. Semua aturan-aturan yang ada di dalam hukum Taurat, termasuk dengan semua penjabaran-penjabaran pelaksanaan hukum Taurat yang dilaksanakan secara praktis. Hukum Taurat diberikan Allah kepada bangsa Israel melalui Musa untuk membentuk bangsa itu menjadi umat pilihan Allah. Mereka dikatakan umat pilihan Allah ketika mereka hidup sesuai dengan tata aturan hukum Taurat. Jika mereka tidak taat kepada hukum Taurat, maka mereka dianggap memberontak terhadap Allah. Kemudian dalam pelaksanaan hukum Taurat, dibuatlah melalui kesepakatan para agamawan di kalangan bangsa Israel pada saat itu tata aturan praktis atau tata laksana hukum Taurat, yang kemudian membentuk suatu tradisi atau adat istiadat di lingkungan bangsa Israel. Seiring berjalannya waktu, adat istiadat itu berkembang sedemikian rupa sehingga melenceng jauh dari makna hukum Taurat yang sesungguhnya. Hal inilah yang dikecam oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena para agamawan Yahudi, dalam hal ini orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, mereka lebih mengutamakan tata laksana hukum Taurat yang dibuat oleh manusia daripada taat kepada hukum Taurat itu sendiri. Hal itulah yang membuat para agamawan memandang dengan sinis dan mengkritik para murid Tuhan Yesus yang sedang makan tanpa membasuh tangannya terlebih dahulu, sesuai dengan aturan yang berlaku di tengah-tengah bangsa Yahudi, dan mereka dianggap telah menyalahi hukum Taurat. Hal yang kedua yang akan kita renungkan bersama adalah utamakanlah firman Tuhan, bukan tradisi.
Kita akan lihat bersama-sama di ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti ini yang kamu lakukan." Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adat istiadat yang dibangun atas dasar hukum Taurat seharusnya membawa bangsa Israel lebih dekat dengan Allah. Namun dalam kenyataannya tata aturan atau adat istiadat yang dibuat oleh manusia, dalam hal ini para agamawan bangsa Israel, justru membawa mereka lebih jauh dari Tuhan. Adat istiadat itu bukan lagi membawa mereka mengabdi dan mempermuliakan Allah, tetapi membawa mereka untuk mengabdi kepada hukum Taurat itu sendiri. Mengapa? Karena dalam menyusun tata aturan tersebut, para agamawan akhirnya lebih mengedepankan kepentingan pribadi, kepentingan manusia daripada taat kepada hukum Allah. Unsur-unsur mengejar kepentingan manusia mulai mempengaruhi pelaksanaan hukum Taurat tersebut, terutama kepentingan para agamawan. Hukum Taurat dipakai sebagai alat untuk mengejar kenyamanan, pengakuan, serta penghormatan manusia terhadap mereka. Bangsa Israel dibawa kepada suatu ritual agama yang akhirnya menyembah hukum Taurat, lebih daripada menjadikan hukum Taurat sebagai alat untuk menyembah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, penyalahgunaan hukum Taurat oleh agamawan Yahudi ini yang sangat dikecam oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menegur mereka untuk kembali kepada makna yang sesungguhnya dari hukum Taurat yang diberikan Allah melalui Musa. Tuhan Yesus menghendaki agar mereka memuliakan Tuhan melalui hukum Taurat. Melalui hukum Tuhan, mereka harus membangun kerohaniannya daripada hanya sekedar menjaga tradisi dan adat istiadat yang dianut mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga hidup di dalam adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat kita. Ada adat istiadat yang sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, namun ada adat istiadat yang tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya teguh berpegang pada ajaran Alkitab, pada kebenaran firman Tuhan. Semua adat istiadat yang akan kita lakukan haruslah kita filter di dalam kebenaran firman Tuhan. Jika hal itu bertentangan dengan kebenaran firman, maka yang harus kita lakukan adalah tetap tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Jika kita mendapatkan otoritas dari Allah untuk menjadi pelayan Tuhan yang menetapkan berbagai aturan pelayanan, maka kita juga perlu mencermati tata aturan yang dibuat dalam pelaksanaan pelayanan kita dengan seksama. Apakah tata aturan yang kita buat itu adalah membantu orang lain untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih maksimal dalam pertumbuhan rohani, atau sebaliknya justru menghambat mereka untuk lebih maksimal dalam pertumbuhan rohaninya? Tata aturan yang berdasar pada kebenaran, kehendak Allah, pada firman Tuhan, pasti akan membawa
Orang percaya lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengasihi Tuhan dan mengalami pertumbuhan rohani yang maksimal. Kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat bagi kita semua, para pelayan Tuhan, baik kita yang dipercayakan untuk menetapkan tata aturan, ataupun bagi kita yang lainnya yang melaksanakan tata aturan di gereja kita. Kiranya kita semua boleh mencapai pertumbuhan rohani yang maksimal melalui tata aturan yang ada di gereja kita. Hal yang ketiga yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah menjaga kemurnian hati dalam melayani Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setelah mengecam para agamawan Yahudi, yaitu mereka yang menetapkan serta mengawasi pelaksanaan hukum Taurat, Tuhan Yesus berpaling kepada orang banyak, para pelaksana dari tata aturan tersebut, dan berkata kepada mereka bahwa apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Dan kepada para muridnya, Tuhan Yesus menjelaskan makna ungkapannya tersebut, yaitu apapun yang dimakan manusia tidaklah menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari hati manusia, itulah yang jahat, itulah yang akan menajiskannya. Karena dari hati manusia yang jahat akan timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Itulah yang menajiskan orang di hadapan Allah. Karena itu sangat penting bagi setiap orang percaya untuk menjaga hatinya agar tetap tulus dan murni di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketulusan dalam melayani Tuhan berbicara tentang kemurnian hati kita dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Ketulusan hati kita timbul dari motivasi hati yang benar. Motivasi hati yang benar dibangun dari pengenalan kita yang benar tentang Allah dan pemahaman kita yang tepat akan firman Allah dan kehendak Allah akan membawa kita semakin mengalami pemurnian hati. Karena firman Tuhan dan kehendak Allah lah yang menjadi barometer atau ukuran ketulusan hati kita. Semakin relasi kita dekat dengan Allah, semakin kita mendengar dan memahami serta mengerti kehendak Allah. Kemurnian motivasi hati kita akan terbentuk oleh pengenalan kita akan Allah, oleh pengenalan kita akan firman Tuhan. Ketika motivasi hati kita semakin dimurnikan, maka itulah yang akan memurnikan kita, yang akan memampukan kita untuk kita bisa melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Semua orang percaya adalah pelayan Tuhan, entah itu di gereja, keluarga, serta masyarakat.
Karena itu marilah kita membangun ketulusan motivasi hati kita dalam kita melayani Tuhan, dengan terus membangun relasi yang intim dengan Tuhan melalui ibadah, doa, perenungan firman Tuhan, serta melakukan semuanya itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari sebagai satu persembahan yang indah, yang harum, dan yang manis di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita dalam kita melayani Tuhan dan Raja kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan memanggil kami untuk menjadi pelayan-Mu, serta melayakkan kami untuk melayani Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa pelayanan kami akan berkenan kepadamu Tuhan, jika kami melakukannya dengan hati yang tulus dan ikhlas di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, nyatakanlah firman-Mu senantiasa kepada kami, sehingga kami memahami kehendak dan maksud-Mu dan dapat melakukannya dengan tepat. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menyelimuti hati kami, sehingga memurnikan motivasi hati kami dalam melayani Engkau Tuhan. Biarlah pelayanan kami sungguh boleh menjadi persembahan yang harum dan indah di hadapan tatamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mau menaikkan doa syafaat kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi bangsa kami. Kami bersyukur untuk hikmat Allah yang menaungi pemerintah bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk stabilitas ekonomi bangsa kami, meskipun dilanda pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa Tuhan tetap melindungi bangsa kami. Demikian juga dengan kami umat Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga melindungi kami semua. Berkati seluruh gereja Tuhan. Kiranya lebih maksimal lagi dalam mengabarkan Injil di tengah situasi dan kondisi yang sulit saat ini. Kiranya seluruh umat Tuhan tetap berpengharapan kepada Tuhan dan mendapatkan kekuatan serta semangat yang baru. Berkati usaha dan pekerjaan kami. Berkati keluarga dan pernikahan kami. Berkati pelayanan kami Tuhan, sehingga kami boleh terus menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Jemaat yang sakit Tuhan pulihkan, dan kami bersyukur untuk kondisi Pendeta Amir yang semakin pulih kondisi kesehatannya. Bagi yang mengalami kesusahan, Tuhan topang dan hiburkan. Hidup kami ini seluruhnya kami serahkan di dalam tangan perlindungan Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.